Belakangan ini banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih tips ikut upacara HUT RI di Istana Merdeka? Yang pertama, kalian follow dulu Instagramnya kemensetnek.ri karena informasinya dipublish di sana. Tahun lalu, informasi pendaftarannya diupload tanggal 4 Agustus 2025 dan pendaftarannya dibuka di hari yang sama. Karena antusias masyarakat itu cukup tinggi, jadi informasi pendaftarannya itu cepet banget ditutup. Kalau nggak salah, tahun lalu tuh ditutup tanggal 4 dan dibuka lagi 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Agustus untuk pendaftaran sesi kedua. Kuota peserta upacara tahun lalu itu sebanyak 16.000 yang dibagi ke dua sesi. Satu sesi pertama yaitu peringatan detik-detik proklamasi atau upacara penaikan bendera dan satu lagi upacara penurunan bendera pusaka. Jadi undangan upacara untuk umum masing-masing sesi itu sebanyak 8.000 peserta. Dan menurut informasi yang aku baca, untuk tahun ini kuotanya itu ditambah 100, jadi masing-masing sesi sebanyak 8.100 orang menyesuaikan dengan HUT RI ke-81. Tips yang kedua, saat kalian war, pastikan jaringan kalian itu stabil dan usahakan lebih dari satu device. Tahun lalu aku pakai dua device, satu di handphone dan satu di laptop. Karena kita nggak tahu mana yang lebih dulu login. Dan untuk pendaftaran upacara ini, khususnya untuk upacara pengibaran, itu bener-bener war banget. Jadi prefer kalian menggunakan lebih dari satu device ya guys. Kalau kita berhasil terdaftar, kita akan menerima email dari pandang.istana untuk konfirmasi. Setelah kita confirm, kita akan di-email lagi terkait informasi pengambilan undangan fisik. Tahun lalu, jadwal pengambilan undangan aku itu di tanggal 14 Agustus. Jadi, H-3 aku baru ngambil undangan fisik. Dan di hari upacara, aku saranin kalian datang lebih awal karena kursinya itu benar-benar rebutan. Tahun lalu aku berangkat dari Tangsel itu setengah 4 pagi dan aku sholat subuh di stasiun Tanah Abang. Setelah itu aku lanjut pakai goret ke titik lokasi atau pintu masuk. Dan di sana ternyata udah antri banget walaupun masih gelap gulita. Dan untuk pakaian adat sebenarnya itu nggak diwajibkan ya guys, tapi disarankan. Kalau misalnya kalian mau pakai baju kebaya yang dimix dengan casual atau mau pakai batik aja sebenarnya nggak masalah. Tips terakhir dari aku, kalau misalnya kalian udah selesai ikut upacara, jangan langsung pulang karena ada pesta rakyat. Di sana kalian bisa nikmatin berbagai hidangan yang tersedia. Tapi sayangnya pesta rakyat ini cuma ada di pengibaran ya guys. Jadi kalau kalian ikut upacara penurunan, kemungkinan besar nggak ada pesta rakyat. Itu aja tips ikut upacara HUT RI dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar.